Nama saya Ignacia Yolanda Nahat, NIM 2402020171 dari kelas K Kristal. Hari ini saya wawancarai kakak Ella, ketua di Orsigra. Pertanyaan pertama, apa posisi kakak dalam organisasi pemuda ini? Saya sebagai ketua organisasi pemuda gereja. Yang kedua, bagaimana peran organisasi dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemuda dalam kegiatan gereja? Kami menyediakan wadah pelayanan pemuda seperti ibadah, pedalaman Alkitab, dan lain-lain. Hal itu dilakukan agar kami saling berbagi cerita serta mendukung dalam doa, mengadakan kegiatan yang kreatif dan terkini sehingga menarik minat pemuda untuk terlibat dalam pelayanan serta memberikan kesempatan kepada pemuda untuk menuangkan talenta dan kreativitasnya dalam pelayanan. Apa saja kegiatan yang biasanya dilakukan oleh organisasi pemuda gereja? Kami mempunyai berbagai macam ibadah seperti ibadah tingkat rayon, ibadah gabungan tingkat jemaat, ibadah perkunjungan pengurus pemuda kepada rayon-rayon, ibadah pendalaman Alkitab, ibadah refleksi Paskah dan akhir tahun, sosialisasi liturgi dan musik gereja, pelatihan penata layanan seperti liturgos dan pemusik, pawai Paskah, camp pemuda, pekan olahraga pemuda, lomba vokal grup pemuda antar rayon, cerdas cermat pemuda antar rayon, bakti sosial pembersihan tempat umum dan lain-lain, serta kegiatan ekspo pemuda, malam pujian-pujian dan lain sebagainya. Bagaimana organisasi pemuda gereja dapat meningkatkan kesadaran dan komitmen pemuda terhadap nilai-nilai Kristiani? Secara aktif, kami merangkul dan mendampingi serta mengontrol pemuda agar rajin terlibat dalam persekutuan sehingga memahami dengan benar pengajaran tentang nilai-nilai Kristiani. Pengurus organisasi menjadi teladan dan tindakan sehingga pemuda tidak saja benar-benar belajar nilai-nilai Kristiani dengan teori secara lisan, tetapi juga melalui praktik dan tindakan nyata sehingga memperkuat komitmen pemuda untuk menjadi pengikut Kristus. Tantangan yang dihadapi oleh organisasi pemuda gereja dalam menjalankan kegiatan dan mencapai tujuannya? Tantangan kami sebagai pengurus pemuda itu karena kurangnya minat pemuda pada beberapa kegiatan beribadah yang monoton, keterbatasan fasilitas, dana, dan sumber dan SDM. Sering menjadi perbedaan pendapat antara pemuda lebih cenderung terpengaruh dengan tawaran dunia, sehingga pengurus organisasi harus mampu bersaing dengan perkembangan budaya dan teknologi masa kini. Bagaimana organisasi pemuda dapat meningkatkan keterampilan dan kemampuan pemuda dalam bidang kepemimpinan? Kami mengadakan seminar dan pelatihan terkait dengan skill yang akan dikembangkan, menyediakan wadah serta memberikan kesempatan untuk pemuda dapat mempraktekkan skillnya yang dimiliki dia. Bagaimana organisasi pemuda gereja dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemuda dalam kegiatan gereja melalui sosial media? Kami menyampaikan informasi pelayanan dalam bentuk brosur, flyer, dan video pendek yang di-share melalui platform pemuda seperti Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok. Apa dampak positif yang dapat dihasilkan oleh organisasi pemuda gereja dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemuda dalam kegiatan gereja? Dampak positif dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan itu antara lain, pemuda menyadari akan pentingnya memiliki iman yang benar kepada Tuhan sehingga menjadikan pelayanan sebagai prioritas dan kebutuhan bukan sekadar rutinitas. Yang kedua, pemuda memiliki kenyamanan dalam persekutuan bersama saudara seiman karena saling mendukung dan mendoakan. Yang ketiga, dampak positif yang ketiga adalah pemuda dapat membangun kerjasama dan relasi yang baik dalam kelompok. Dan yang keempat, pemuda dapat meningkatkan keterampilan yang dimiliki, mengasah bakat, dan mengembangkan potensi. Dampak yang terakhir adalah pemuda mampu membangun relasi yang baik dalam gereja maupun di lingkungan masyarakat. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana organisasi pemuda gereja dapat meningkatkan kerjasama dengan organisasi lain dalam menjalankan kegiatan dan mencapai tujuannya? Kami mengadakan kegiatan kebersamaan yang positif dan berdampak untuk masyarakat secara luas.
pertanyaan yang terakhir, apa rencana jangka panjang yang dimiliki oleh organisasi pemuda gereja untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemuda dalam kegiatan gereja? Rencana jangka panjang yang kami lakukan yaitu kami terus melaksanakan kegiatan pelayanan yang kreatif serta bertujuan untuk pengembangan iman pemuda, menyediakan wadah pelayanan sesuai dengan talenta pemuda, sehingga menarik minat pemuda untuk memberi diri secara aktif dalam pelayanan. Terus bangun kerjasama dengan organisasi di luar gereja, sehingga pemuda mampu bersosialisasi dalam ibadah yang dilaksanakan tersebut. Baik, terima kasih Kak. Semoga informasi yang saya berikan ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.